Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini ya, sebelum kita belajar ya, alangkah baiknya kita meminta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa supaya ilmu yang kalian dapat dan yang Bapak amalkan itu menjadi bermanfaat ya untuk kita semua, dengan mengucapkan atau membaca surat Al-Fatihah ya di dalam hati masing-masing. Kita berdoa dimulai. Oke, selanjutnya di pertemuan ini Bapak akan membahas tentang pilan dan interpilan routing ya. Nah, di sini pilan itu sendiri merupakan fitur yang berfungsi untuk membuat subjaringan logik dan jaringan yang tersedia. Pilan pada umumnya bisa disebut dengan membuat jaringan di dalam jaringan, yang artinya dapat memecah network menjadi subnetwork. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pilan bekerja pada layer 2, yang mana hal tersebut pilan berada di perangkat switch. Pilan juga terdapat pada router, namun router hanya bertindak sebagai manajemen IP saja. Ya, switch yang mengambil hak penuh atas manajemen pilan. Yang ketiga, pilan hanya pada switch yang mendukung manageable. Untuk yang unmanageable atau non manageable itu tidak tersedia fiturnya ya. Ngerti ya? Jadi maksudnya begini, yang perangkat yang switch manageable itu yang khusus untuk pilan. Tapi kalau yang perangkat unmanageable itu sama halnya seperti hub biasa. Ngerti ya? Itu ya. Nah, selanjutnya konsep pilan di sini, dengan adanya pilan, suatu interface dapat melewati atau mendistribusikan lebih dari satu network. Setiap network dengan dibedakan dengan pilan ID. Terdapat dua mode yang sering digunakan di pilan. Yang pertama itu mode akses. Ya, mode akses ini digunakan mendistribusikan satu pilan saja. Biasanya digunakan untuk mendistribusikan pilan ke end device. End device itu misalkan user, komputer, perangkat dan sebagainya. Ya, itu contohnya. Selanjutnya yang kedua itu ada mode trunk. Ini digunakan untuk mendistribusikan lebih dari satu pilan. Biasanya digunakan untuk antara switch ke router ya. Selanjutnya, nah ini contoh topologi. Yang atas itu tanpa pilan. Artinya di sana ada satu router, ada dua switch. Nah, di masing-masing switch itu nanti ada PC, ada komputer ya. Jadi satu PC, satu switch. Itu yang tanpa pilan. Yang kedua itu topologi yang kedua itu di bawah. Itu ada satu switch. Artinya nanti tidak perlu banyak switch dalam satu pilan. Ngerti ya? Ngertinya? Selanjutnya, nah ini yang interpilan routing. Kalau interpilan routing di sini nomor satunya adalah proses menghubungkan atau mengkomunikasikan antara pilan yang berbeda dalam suatu jaringan. Ya, yang kedua itu interpilan digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih pilan ID ya yang berbeda agar saling berkomunikasi. Karena secara konsep pilan ID berbeda sudah termasuk berbeda jaringan, berbeda network. Nah, untuk simulasi di sini Bapak menggunakan PanetLab. Nah, cara untuk menggunakan PanetLab sambil kalian nanti memahami di PanetLab ya seperti ini. Jadi di sini servernya udah ada ya, ke alamat IP-nya yang ini. Ini alamat IP PanetLab-nya, nanti bisa diakses melalui browser. Yang awalnya membuat topologi, di sana ada node, terus ada network. Yang node ini untuk menambahkan perangkat, ya. Nanti kalian bisa menambahkan perangkat yang disediakan di sini. Bapak contoh misalkan udah menyediakan di sini ada Mikrotik Router OS, ya. Jadi nanti kalian tinggal pilih. Kalau yang kedua itu
nanti ada virtual PC. VPCS ini bawaan dari sistem dari Planet Lab. Ini untuk PC. Terus kalian misalkan di sini ada number of node ya. Number of node ini nanti untuk berapa perangkat yang akan dibutuhkan. Misalkan kalau misalkan 2, kalian butuhnya 2. Nah, untuk image-nya karena di sini cuma ada 1, di sana ada MikroTik versi 78. Itu untuk name-nya misalkan router ya. Itu tinggal diganti. Terus deskripsi routernya itu bawaan dari sistem. Nah, yang ikonnya ini kalian nanti bisa dirubah, tinggal cari ya. Tinggal cari sendiri nanti di select. Nah, di Planet Lab itu yang selanjutnya ini biarkan default saja. Nah, RAM-nya di RAM ini CPU ini default-nya segini. Nah, terus yang primary console-nya untuk remote-nya nanti bakal dengan telnet. Nah, yang camo option-nya ini harus dihilangkan, tinggal di delete ya. Terus nanti dikira sudah, ini tinggal di OK, di save. Nah, nanti muncul 2. Tadi nambahkan 2. Itu nanti bisa diedit lagi ya. Contoh yang ini tadi gini ya, berarti nanti simulasinya 1 switch, 1 router. Jadi anggapannya begini, yang nanti router 1 itu diganti dengan router Bapak ya, di router. Nah, yang kedua ini nanti digunakan sebagai switch. Yang kedua ini digunakan sebagai switch. Nah, contohnya selanjutnya di sini menambahkan PC-nya. Contoh 2. Nah, seperti inilah. Seperti ini contohnya. Jadi gini, selanjutnya di sini kalau udah ada perangkat seperti ini tinggal menghubungkan kabelnya. Di sini ada simbol kabel ya. Nanti tinggal diklik, digeser, dihubungkan ke switch. Ditahan. Nah, di sini kalian tinggal memilih interface-nya. Nanti di sana itu ada Ether 1 sama Ether 1, berarti artinya nanti yang di router Ether 1, yang di switch Ether 1. Nanti terhubungnya ke sana. Selanjutnya dari switch ke PC. Di sini yang dari switch itu nanti ke Ether 2, yang PC-nya Ether 0 ya, atau 1 adapter. Selanjutnya yang 3. Nah, jadi udah terhubung ya. Tambah teks. Misalkan di sini VLAN ID. VLAN ID 10 ya. Namanya misalkan guru. Yang pertama. Kelompok yang ini ya, duplikat saja. Ini VLAN ID 11. Oke, selanjutnya Bapak coba diakses dengan Winbox ya. Nah, di switch ini yang pertama kalian harus dikonfigurasi itu nanti di interface. Di interface ini nanti ada 4 interface yang statusnya running ya. Nah, Bapak coba ditani biar nanti tidak tertukar, dikasih nama. Yang Ether 1 ini nanti untuk terang ya. Jadi Ether 1 yang terang. Nah, yang ini. Jadi yang ini nanti masuk ke router, itu yang disebut jalur yang terang. Ini akses ke VLAN 10. Berarti yang tadi Ether 2.
Nah, selanjutnya di switch ini kalian tinggal langsung ke bridge. Di sini ada pintu bridge. Nanti di bridge ini kalian tinggal ditambahkan. Namanya boleh ini sama, boleh diganti, nggak apa-apa. Contoh di sini Bapak biarkan saja dia ke bridge 1. Nanti di-apply terus Oke. Selanjutnya di sini di port. Nah, di port ini kalian tambahkan yang terhubung ke router sama yang untuk PC-nya. Yang pertama itu nanti ada interface Ether yang ke satu ini menghubungkan ke router lewat Ether 2 yang terang, ya. Terus di sana bridge-nya bridge 1. Nah, untuk pilannya di sini biarkan dia 1, ya, di sininya. Baru nanti di-apply. Itu yang pertama. Selanjutnya tambahkan lagi. Nah, yang Ether 1 ini 2, Ether 1 yang kedua ini udah. Baru masukkan yang Ether untuk aksesnya. Yang pertama pilan 10, ya, bridge-nya bridge 1. Nah, pilan ID-nya atau PPID-nya ini kasih 10. Nah, itu untuk ID pilannya. Selanjutnya tambah lagi di sini yang Ether 3 yang akses ke pilan 11 bridge-nya sama, terus ini 11. Jadi nanti dari switch ini, nanti ada 3 Ether, 1, 2 dan 3, ya. Selanjutnya di sini ada pilan. Nah, di pilan ini kalian ditambahkan. Yang pertama itu bridge-nya bridge 1. Pilan ID-nya ini untuk pilan 10 dulu. Nah, pilan 10 dulu di sini terus ada tangen sama untangen, ya. Kalau tangen ini artinya ini yang untuk jadi terang. Berarti kalian nanti pilih di sini Ether 1 ya. Ether 1 yang ditandai dengan terang. Nah, selanjutnya pilan 10 ini nanti keluarnya lewat jalur Ether 2. Berarti di sini untuk akses ke pilan 10, ya. Di sini baru apply terus oke. Nanti tambah lagi. Sekarang yang ke pilan 11. Pilan ID 11, yang tangennya 9, terus yang tangennya ke 11. Baik. Oke ya. Nah, setelah ini di pilan selesai, terus di port selesai, di bridge selesai, baru nanti kalian ini yang di bridge ini di double klik, ada pilan filteringnya baru diaktifkan, ya. Baru apply oke ya. Nah, untuk konfigurasi pilan sampai sana, untuk pengunjian nanti, sekarang Bapak mau konfigurasi ke yang router. Nah, yang di router ini, jadi biasakan kalian di interface-nya ditandai ya, biar tidak ketukar. Nah, yang Ether 1 ini lihat, ini yang Ether 1 ini nanti terhubung ke internet. Berarti nanti Bapak kasih namanya internet. Nah, yang Ether 2 ini, Ether 2 ini nanti terhubung ke switch. Ya. Ditandai ke Bapak ke switch. Itu boleh, untuk penamaan itu boleh, yang penting kalian jangan lupa ya ke switch. Gitu. Jadi nanti ada 2 Ether. Pilan ID-nya contoh yang tadi Bapak buat itu adalah guru ya. Guru nanti terus tipe MTU dan sebagainya itu biarkan default. Kalian yang paling penting di bawah ini ada pilan ID. Pilan ID-nya itu tadi 10. Nah, interface-nya Ether 2 ya. Nah, kalau sudah baru apply terus oke, baru tambahkan lagi untuk pilan TU, namanya ID-nya 11, ininya Ether 2. Nah, untuk penamaan interface yang baru di bawah interface Ether 2 ini nanti ada interface guru, ada interface TU. Nah, itu yang pilannya ya. Yang guru itu nanti pilannya 10, yang TU itu pilannya 11. Itu yang harus diingat. Nah, selanjutnya kalian nanti ke IP. Nah, itu menambahkan alamat IP. Nah, untuk pilannya kalian tambahkan, tinggal ditambah. Contohnya 10.10.10/24.
Ya, di sini ethernya pilih yang guru. Terus nanti tambah lagi yang 20 20.1/24. Interface-nya cari yang TU. Berarti kepilihan ID 11. Nah, selanjutnya kalian diklik ke firewall. Ya, di firewall. Ini kalian tambahkan di fitur NAT. Di sini NAT ditambahkan. Terus nanti general di S-chain-nya kalian cari yang SRCNAT. Selanjutnya out interface-nya ini adalah kabel yang terhubung ke internet, berarti Ether 1. Selanjutnya di action. Action ini pilih mas kuren ya. Terus di apply oke. Nah, kalau Bapak di Panet Lab ini pengujiannya kalian tinggal di klik yang terhubung ke sini ya. Bapak coba perintahnya di sini. Nah, DHCP ya. DHCP dapat tidak IP-nya gitu ya. Nah, ini IP-nya udah dapat ya. Jadi alamat IP yang di PC3 ini ya, di PC3 ini melalui Ether 2 dari switch dia mendapatkan alamat IP dari pilan 10 atau pilan guru ya. Pilan guru. Coba Bapak dicek lagi yang kedua. Di sini berarti PC yang 4 ya. DHCP. Nah, ini alamat IP-nya ya. Jadi ini yang di PC 4 ini dia mendapatkan alamat IP dari pilan TU ya, atau pilan ID 11 alamat IP-nya. Nah, sekarang kalian tinggal coba dipraktekkan sendiri ya. Nanti menggunakan perangkat yang asli yang RB941 ya. Gimana anak-anak? Udah beres? Ini Pak belum ada yang mau ditanyakan. Oke, siap. Bentar ya. Pilan ID-nya. Terus yang tangen ini adalah yang terangnya. Yang antangin ini berarti yang keluar. Berarti nanti Ether 2 ya. Nah, ini yang satu. Yang kedua ini nanti ini sama harus ada. Jadi harus ada ini yang tangitnya, yang terang. Nah, ini yang jalur kemana? Yang 3. Dicek lagi, coba cek lagi satu-satu, dicek lagi nih. Coba ini double klik yang di satu, yang pilan 10. Nah, di sana pilan 10, tangitnya Ether terang ya, Ether 1, antangitnya Ether 2, betul. Bapak ini udah selesai. Oke, siap. Bentar. Kita pengujian ya. Ya, udah selesai. Coba dicek ke pilan 10 ya. Nah, itu betul ya, udah betul ya. Berarti dia di sini IP-nya 10.10.254 berarti. Nah, ini kan 20.20.20.254 ya, berarti udah dapat dari pilan ID 11. Gitu ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini tentang pilan dan interpilan ya, dicukupkan sekian. Bapak tutup pertemuan kali ini ya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin ya, terima kasih kepada kalian semua ya. Semoga kalian sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.